Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Zaki dari Teknik Mesin NPM 224050222116. Di sini saya mendapatkan tugas dari LKMMPD untuk meresum materi-materi yang sudah diberikan saat acara tersebut. Acara pertama yaitu materi 1 yang dibawakan oleh Mas Denny Irawan yang mempunyai materi mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. Yang pertama yaitu berpikir kritis atau critical thinking adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi dan mencari solusi dalam permasalahan. Tahap berpikir kritis yaitu ada fokus, yang kedua reason atau alasan, yang ketiga inference, mengetahui kualitas sumber informasi, yang keempat situation, yang kelima clarity, yang keenam overview atau memeriksa sumber masalah. Di berpikir kritis ini ada manfaatnya, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori dan memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, menyimpulkan nilai dan menafsirkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat, membiasakan berpikiran terbuka, dan yang terakhir mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Kesalahan berpikir yang pertama ada emosional, orang yang berasa dirinya paling benar. Personalization, terbiasa menyalahkan diri sendiri. Dari kesimpulan kesalahan berpikir, kesimpulan dari macam-macam kesalahan berpikir yaitu banyaknya selalu berpikir negatif. Keterampilan berkomunikasi. Komunikasi ada interaksi antar dua atau lebih. Tipe-tipe berkomunikasi yaitu ada type of communication skill yang terbagi ada 3, verbal, fisik, emosional. Yang kedua ada build effective talking skill yang meliputi respect, empati, audible, transparasi, dan humble. Yang ketiga ada mendengarkan efektif yaitu mendengar baik, pemahaman, mengingat, penafsiran, dan evaluasi. Dan yang terakhir dari Mas Denny Irawan yaitu ada kata-kata, jika berani jangan takut, jika takut jangan nekat untuk berani. Denny Irawan. Baik, yang kedua pemateri dari Mas Januar Ramadan, sarjana teknik, materinya yang menceritakan merancang hari esok guna kembangkan membangun mahasiswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan judul kita dilahirkan semua sama. Kita semua dilahirkan sama. Yang pertama ada pengembangan diri, yaitu ketahuilah kekurangan dan kelebihan diri. Yang kedua pastikan visi misi hidupmu. Yang ketiga ketahuilah keinginan diri. Yang ada urutannya yaitu mengenali diri sendiri pertama, yang kedua tahu yang harus dilakukan, yang ketiga lakukan yang sudah kalian tahu, yang keempat evaluasi diri, dan 5 teruslah berkembang dan tantang dirimu. Evaluasi diri ada konsepnya yaitu jadilah manusia yang senantiasa melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Jangan defensif, anti kritik, berkemauan kuat, banyak mendengar. Ambisi, yang turun ke kenyataan, dan usaha. Seperti halnya ambisi kita untuk masuk surga dan kenyataannya, tapi kita susah untuk melakukan sholat, melakukan ngaji, sedekah, dan sebagainya. Dan bisa kita usahain dengan paksa sholat 5 waktu.
Yang selanjutnya ada ekspektasi dan realita. Tak semuanya berakhir bahagia dan tak semuanya berakhir tragis. Yang terakhir adalah tantangan dan keinginan. Tantangan adalah hal atau style yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita? Yang ketiga ada pemateri dari Mas Fatih Naf'an Ardiansah. Materi 3 yaitu etika berorganisasi. Yang terpenting dalam etika organisasi di teknik mesin yaitu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedua solidaritas. Yang selanjutnya mengedepankan demokrasi dan bermusyawarah. Selanjutnya tanggung jawab, terus loyalitas dan jujur. Yang terakhir rasa hormat. Yang untuk pemateri selanjutnya ada dari Mas Rizky Bagus Pramana. Materi yaitu perumusan gagasan awal dan administrasi. Pengertian gagasan awal yaitu ada perumusan gagasan awal. Tujuan dari perumusan gagasan awal yaitu mampu memahami kebutuhan organisasi, mampu memanalisis kegagalan dengan mengantisipasi hambatan, mampu memanfaatkan peluang yang ada. Sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal yaitu ambisius, yang kedua kreatif, dan inovatif. Metode perumusan gagasan awal, analisis kondisi lingkungan ditambah dengan brainstorm menjadi perumusan gagasan awal. Analisis kondisi lingkungan yaitu kegiatan mengamati, menyelidiki keadaan sektor secara terperinci. Yang kedua adalah brainstorm, sebuah proses yang mengusahakan untuk menemukan gagasan dengan cara mengumpulkan pendapat secara bersama dan satu orang bersama orang yang lainnya dengan memberikan kritik atau penilaian di awal. Batasan perumusan gagasan awal yaitu realistis, spesifik, dan skala prioritas. Administrasi, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah. Macam-macam administrasi itu ada dua, administrasi kesekretariat dan administrasi keuangan. Administrasi kesekretariat yaitu keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran tujuan organisasi. Sedangkan administrasi keuangan segala bentuk aktivitas dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan mengenai keuangan. Tujuannya membuat laporan keuangan secara perhitungan akuntansi agar tidak kesalahan saat proses pencatatan atau pengelolaan biaya. Pelaksanaan administrasi keuangan ada 4, yaitu pengelolaan uang kas, pembuatan rencana anggaran biaya, ketiga mengatur keluar masuknya dana, yang 4 melakukan pendataan keuangan organisasi. Mungkin yang terakhir dari DPM FT Universitas Tidar yang mempunyai materi yaitu mekanisme persidangan. Teori persidangan dari salah satu penerapan konsep sidang di lingkup keluarga mahasiswa Fakultas Teknik adalah Kongres KMFT. Adapun penerapan sidang di lingkup program studi atau jurusan adalah sidang. Macam-macam sidang yaitu ada sidang pleno, sidang komisi, sidang paripurna. Pleno dapat dihadiri semua oleh peserta, komisi pertemuan secara formal, paripurna dapat dihadiri semua oleh peserta. Kemudian persidangan yaitu ada pimpinan sidang 1, 2, pimpinan sidang 3. Setelah sidang ada 2 yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Kriteria pimpinan sidang yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai indikasi tanggung jawab, masih menjadi mahasiswa aktif, bersedia sebagai pimpinan sidang. Tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang mempunyai tugas memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Pimpinan sidang bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Hak dan kewajiban menghentikan pembicaraan peserta atau keluar dari pembicara dari topik, memperingatkan peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban membuka dan menutup sidang,
menskor sidang dengan persetujuan peserta sidang. Adapun ketukan palu yaitu 1 kali itu untuk mengesahkan keputusan, yang 2 kali untuk menyerahkan palu sidang, tunda sidang, dan penundaan sidang. Yang 3 kali membuka dan menutup sidang, dan yang lebih dari 3 kali itu untuk memperingatkan peserta sidang jika tidak kondusif dalam jalannya persidangan. Hak peserta sidang yaitu memilih dan dipilih, mengajukan dan menolak usul atau pendapat, serta mengajukan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada macam-macam interruption, yang ada 5, yaitu interruption point of privilege, terus ada interruption point of information, terus ada interruption point of order, terus ada interruption of point of justification, terus ada interruption point of clarification. Pelaksanaan interruption yaitu interruption dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Terus ada interruption hanya berlaku ketika tidak mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban peserta sidang mengikuti ketentuan tata tertib persidangan, terus mengikuti dan mentaati rangkaian persidangan. Sanksi jika melanggar peraturan yaitu hanya peringatan. Terus yang kedua ada peringatan 3 kali, terus peserta dikeluarkan dari persidangan. Mungkin segitu saja yang bisa saya resum dari Pertua LKMMPD. Jika kurangnya materi mungkin bisa dimaafkan, dan bila ada kata tutur yang salah mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Saya Dimas Tiada Zaki dari Teknik Mesin mengucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.